Jadi teman-teman ya, penyebab utama granulasi itu adalah karena kadar glukosanya lebih tinggi dibandingkan dengan kadar fruktosa di dalam gula monosakarida madu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas masalah granulasi ya. Apa sih itu granulasi? Akan tetapi sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita tekankan dulu, kita di sini hanya membahas madu murni yang bergranulasi, bukan madu gula, bukan madu sirupan dan yang lainnya. Kita hanya membahas madu murni itu kenapa kok bisa bergranulasi. Nah, yang pertama, definisi granulasi itu apa? Granulasi itu adalah perubahan bentuk dari cair menjadi seperti kristal, butiran kristal-kristal, kemudian mengendap ke dasar botol atau dasar wadah. Kemudian granulasi ini berbeda dengan membeku ya teman-teman, karena saya sering sekali melihat postingan atau mendengar bahwasanya granulasi mengkristal itu disamakan dengan membeku. Ya memang sama-sama perubahan zat dari cair ke padat, akan tetapi beda sifatnya. Kalau granulasi itu dia berubah menjadi butiran-butiran kristal dan akan memenuhi seluruh toples madu itu, dan itu tidak akan berubah menjadi cair lagi kecuali di suhu tertentu. Berbeda dengan yang namanya membeku. Membeku juga sama, dia perubahan zat dari cair ke padat, akan tetapi pada saat yang beku ini tadi dikeluarkan dari suhu tertentu, misal dari freezer, kita taruh saja di suhu ruang biasa, dia akan mencair lagi menjadi cair lagi, menjadi seperti zat awalnya. Akan tetapi kalau granulasi tidak, dia akan seperti ini. Ini contoh madu saya yang sudah bergranulasi. Tuh, dia akan menjadi seperti semacam selai. Ini akan sangat nikmat sekali kalau kita oleskan ke dalam roti. Bismillah. Jadi teman-teman ya, kita harus bedakan dulu mana apa itu granulasi mengkristal dan apa itu membeku. Sampai di sini kita paham ya. Lalu kita masuk ke pokok pembahasan. Apa sih yang menyebabkan madu murni itu bergranulasi? Sebenarnya penyebab utama itu adalah rasio antara glukos dengan fruktosa. Apapun madumu, kalau dia rasio glukosanya lebih tinggi dibandingkan dengan fruktosanya, atau perbandingan kadar glukosanya lebih tinggi dibandingkan dengan fruktosanya, dia akan bergranulasi lambat ataupun cepat, tergantung dengan persentase glukosanya ini. Semakin tinggi persentase glukosanya, maka dia akan bergranulasi lebih cepat, walaupun dia ditaruh di suhu ruang. Di rumah saya ini di suhu ruang, madu tetap bergranulasi. Madu seperti karet, nektar karet itu akan bergranulasi lambat laun. Akan tetapi kalau kita taruh di kulkas, di suhu kulkas yang dingin, itu akan lebih cepat bergranulasinya. Kemudian apakah yang kita lakukan itu salah sehingga madu itu bergranulasi? Tidak ada yang salah. Ya karena memang madumu mengandung kadar glukosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan fruktosa. Kemudian ada mungkin peternak yang atau orang yang menyebutkan kamu menyimpannya di sini, mungkin ada di sini, mungkin begini-begini. Sebenarnya semua itu mengacu lagi ke sininya lagi, ke pokok permasalahan utama, yaitu glukosanya lebih tinggi. Dan rata-rata
madu dengan glukosa yang lebih tinggi itu manisnya akan kurang, seperti madu karet ya. Madu karet ini dia memang karakternya manis, akan tetapi lebih manis madu randu yang fruktosanya lebih tinggi. Karena madu dengan kadar fruktosa lebih tinggi itu akan cenderung lebih manis dibandingkan dengan yang glukosanya lebih tinggi, dan madu berfruktosa lebih tinggi itu tidak akan bergranulasi. Kenapa? Karena sifat fruktosa ini mencegah adanya granulasi ini, sedangkan glukosa ini akan menyebabkan granulasi. Jadi kita pahami dulu di sini ya teman-teman. Sampai sini kita pahami dulu, yaitu pokok inti kenapa madu itu bisa bergranulasi. Kemudian ada yang menyebutkan seorang profesor doktor itu, nanti akan saya sebutkan semua literasinya di akhir video. Itu juga menjelaskan bahwasanya yang mempercepat proses granulasi itu ada beberapa, yaitu yang suhu, kemudian kehadiran dari kristal seed, ada juga berpengaruh terhadap polen dan lain sebagainya. Ini semua ini adalah yang mempercepat proses granulasi, bukan penyebabnya, bukan penyebab ya teman-teman. Ini harus kita garis bawahi, bukan penyebab, akan tetapi yang mempercepat proses granulasi itu sendiri. Ini sebenarnya penjelasan itu simple teman-teman. Apabila ada konsumen komplain kok madunya bergranulasi padahal madunya murni, kemudian dia bilang ini madu palsu, ini kita jelaskan saja secara simple, ini madunya mengandung glukosa yang lebih tinggi. Glukosa itu menyebabkan terjadinya granulasi, sehingga madunya akan mengkristal walaupun kita simpan di suhu ruangan, tidak kita taruh di suhu dingin. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau mungkin konsumennya masih ragu, masih bimbang, yo kita persilahkan saja, silahkan monggo. Kita sudah beri penjelasan dengan baik kenapa kok bisa bergranulasi, karena sebabnya yaitu glukosanya lebih tinggi dibandingkan dengan fruktosa. Kemudian yang mempercepatnya apa saja? Yang mempercepat mungkin bapak atau ibu simpan di kulkas, itu akan mempercepat prosesnya seperti itu. Atau mungkin rumahnya di daerah pegunungan yang notabene suhunya rendah, yang dingin lah, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan yang mungkin akan hadir, silahkan saja ditulis ke kolom komentar ya. Seperti itu penjelasan dari yang madu bergranulasi itu sendiri. Apabila bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya. Kalau ada salah saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata dari saya, dari kami, dan ada literasi yang menjelaskan dengan lebih detail lagi, lebih rinci, dengan disertai data-data, bisa di-share ke kita supaya menjadi koreksi untuk kita. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.